bagaimana kita akan implementasi di tahun 2025 di saat PPN juga akan naik 1% dari 11 ke 12, itu pasti akan mendapatkan sebuah resistensi dari pengusaha, karena kalau daya beli masyarakat itu menurun akibat kenaikan pajak, lalu tax amnesty bergulir, saya pikir itu merupakan salah satu problem kontrasnya implementasi yang berbasis keadilan dalam politik pajak kita. Jadi itu merupakan salah satu hal yang memang harus didiskusikan. Kenapa? Karena revisi dari Undang-Undang 11 2016 ini kan memang belum ada draftnya. Itu akan katanya diusulkan oleh Balik, akan dikembalikan ke Komisi 11 dan akan dibahas. Jadi kalau kita lihat prosesnya pasti akan memakan waktu yang tidak sebentar. Tapi kan Iqbal, di Indonesia ini kan ada undang-undang yang kalau misalnya memang benar-benar didukung oleh kekuatan politik tertentu, itu bisa ada yang hitungan sangat ekspres gitu ya. Hitungan hari, hitungan jam. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi kalau misalnya kita menggarap kebijakan tax amnesty ini secara terburu-buru, revisi dari Undang-Undang 11 2016 itu dilaksanakan terlalu cepat gitu ya, ini akan menjadi satu hal yang akan lahir tanpa konsensus atau persetujuan dan persepahaman dan kepahaman dari banyak pihak, dan itu amat sangat berbahaya buat pengimplementasiannya. Ini artinya harus waktu cukup untuk menambahkan pasal-pasal yang memang sesuai dengan tujuan yang ini mengejar penerimaan negara, termasuk tax ratio ya Mas ya? Iya. Dan seharusnya gini, tax amnesty itu pada dasarnya memiliki sisi positif juga gitu ya. Kalau misalnya kita berbarengan dengan tax amnesty ini, kita bisa meningkatkan tax ratio kita, karena tax ratio kita kan stagnan ya, tidak mengalami peningkatan yang signifikan gitu ya. Harusnya negara sebesar Indonesia dengan tingkat pertumbuhan seperti ini, kita bisa memberikan angka di atas 10% seperti hari ini kita miliki gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harusnya kita barengi. Lalu juga gini, kalau misalnya sekarang kita memiliki problem dalam hal pemahaman perpajakan atau kepatuhan membayar pajak, tax amnesty ini juga sebenarnya bisa digunakan sebagai medium untuk orang lebih paham tentang pajak dan lebih patuh tentang pajak. Setelah mendapatkan amnesti, tahun-tahun berikutnya mereka harusnya lebih patuh. Dan itu merupakan salah satu manfaat yang pada dasarnya bisa kita dapat dari tax amnesty ini. Tetapi sekali lagi, timing itu merupakan salah satu elemen yang amat sangat penting untuk dijadikan kapan kita akan menerapkan kebijakan ini. Oke, itu karena justru kenyataannya saya mengutip pernyataan dari beberapa pakar, seharusnya lebih patuh, tapi kenyataannya malah secara psikologis udah nggak apa-apa. Karena nanti akan terlalu pendek ya, dan basis dari penerapannya tidak seberapa tepat. Karena 2016 kita cukup berhasil mendatangkan 130 triliun. Cukup besar ya. Lalu tidak memenuhi target tapi cukup besar. Ya, target pajak kita telah achieve kalau nggak salah 80% pada saat itu, tidak sampai 100%. 2022 kita mendapatkan 60 triliun. Tetapi sekali lagi saya ingin meng-highlight beberapa manfaat yang pada akhirnya ikut dari program tax amnesty ini. Jadi dengan mendeklar dan aset serta dana tersebut masuk dalam sistem perekonomian kita yang legal, kita mendapatkan kurang lebih ada 4.000 triliun yang terputihkan dari dana dan aset yang pada akhirnya tahun 2016 itu menjadi bagian dari tax amnesty. Memang yang masuk cashnya cuma 130, tetapi ada repatriasi yang cukup signifikan. Baik, supaya kita bisa mendapatkan gambaran 360 derajat soal tax amnesty ini, kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita juga akan mendengarkan langsung pendapat dari Anda yang tahun depan akan membayar PPN 12%. Nanti kami akan kembali sesaat lagi, tetap lagi di Internet Media Indonesia. Anda untuk berpartisipasi memberikan opini Anda melalui sambungan telepon. Yang pertama kita akan bergabung dengan Pak Dion yang ada di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Dion, selamat pagi.
Selamat pagi Mas Iqbal, Bang Arif, selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, bagaimana Pak menanggapi wacana kebijakan teks amnesti juga? Bang Arif, prinsipnya adalah kenaikan pajak di Republik kita ini mindset berpikir kapitalis zionis yang menjadi ekonomi rakyat di penjara kemiskinan. Persoalannya adalah ketika pemerintah menaikkan pajak, maka muncul para koruptor negara ini, para pemaling uang rakyat yang notabene memiskinkan rakyat. Oleh karena itu, kemudian ketika DPR coba memberikan adjustment politik terhadap pemerintah, maka negara harus hadir, rakyat harus menggugat bahwa kenaikan pajak ini membuat ekonomi rakyat menjadi lebih miskin di satu. Dan kedua, biarkan negara di Republik ini bahwa ini adalah cari kapitalis. Kenapa tidak menteri ini memberikan klaim pelatihan dan rangka program mereka? Mungkin kesempatan kita dengan diberikan kita, bukan kita untuk kita buka lahan pertanian sebesar-besarnya dalam bantuan kebijakan APBN. Ini non yang dibangun oleh pemerintah dengan cara-cara bagaimana ekonomi rakyat menjarakan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, mengimbau masyarakat. Kita ini sudah lama lah. Saya ini dipenjara, disetrong oleh pemerintah. Rezim Soeharto dan Iqbal. Ketika kita sudah menjatuhkan Soeharto di Senayan, mau berpikir rasional pemerintah ini. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dalam hal ini untuk segera mengevaluasi kembali Sri Mulyani bahwa kebijakan ini tidak populer buat rakyat. Demikian mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bihon dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sudah kami catat tadi poinnya. Selanjutnya ada Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Baik, kita coba panggil kembali Pak Ondo. Selamat pagi Pak Ondo. Baik, tampaknya belum menjawab. Nanti kami akan kembali mencoba dengan Pak Ondo. Pak Edward, selanjutnya kita akan coba terhubung dengan Pak Edward dari Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Pak Edward. Tampaknya belum tersambung ya Mas Arif ya. Oke, Pak Edward sudah tersambung rupanya. Pak Edward, selamat pagi. Halo, Pak Ondo. Oke, Pak Ondo yang tersambung. Pak Ondo, silakan bagaimana Anda menanggapi teks amnesti jilid 3 ini, Pak? Ya, teks amnesti jilid 3 ini saya kira tidak adil ya. Yang 1-2 itu kayaknya nggak berhasil benar itu menarik kekayaan para pengemplang pajak dari luar masuk ke dalam. Dan dengan harapan bahwa mereka akan bayar pajak kekayaan. Apa iya ada jaminan? Saya nggak yakin ada jaminan bahwa mereka akan bayar pajak kekayaan mereka atau mengembalikan harta mereka dari luar. Yang tidak taat kepada bayar pajak dapat amnesti, nanti yang taat ikut-ikutan. Mereka bilang, ah udah kita nggak taat aja deh, kita tunggu amnesti ketat. Jadinya akan begitu sepertinya nanti. Negara ini harusnya bisa memaksa pengemplang pajak itu untuk bayar pajak dengan mengeluarkan peraturan yang agak keras, bukan memberi pengampunan. Enak jadi pengusaha atau orang kaya. Kalau rakyat kecil telah bayar PBB denda, telah bayar distribusi listrik dipadamkan, telah bayar distribusi air diputus. Ini gimana? Kok yang gede-gede gitu diampuni, tapi ternyata juga manfaatnya atau yang diharapkan tidak 100% bisa, atau katakan 50% pun tidak. Kalau saya pengemplang pajak, mungkin saya ngemplang aja. Nanti saya misalnya pajak yang harus saya bayar 10M. Kemudian saya laporkan kekayaan saya kena 1M. 10 tahun saya gratis bayar pajak dengan mengemplang pajak. Yang keras itu seperti apa, Pak Ondo? Sanksi yang keras kepada orang-orang kaya dan korporasi besar ini seperti apa maksud Anda? Harusnya negara membuat intel, memantau kekayaan atau harta-harta orang kaya itu yang ada di luar. Kalau ada begitu ya mereka usaha-usaha mereka sini diketatkan, dikerasin. Demikian juga kalau mereka telat bayar pajak itu didenda, jangan kayak rakyat kecil didenda, mereka nggak didenda malah diampuni gitu loh. Oke, baik, terima kasih Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bibi. Silakan Pak Edward. Jadi kebijaksanaan amnesti pajak ini tindakan yang tidak populis.
sama dengan tindakan menaikkan PPN 12% itu tidak populis. Ini menurut saya, ya arahnya banyak yang kecewa. Kan sudah dua kali diadakan tax amnesty. Pemerintah kan bisa menginventarisir ini pajak mana yang membangkang yang selama ini, atau pembayar pajak mana yang membangkang. Kalau mereka sampai 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah ini perlu diberikan tindakan yang tegas. Dalam hal ini pemerintah adanya membuat undang-undang dengan perdata lagi kalau pembangkang pajak itu sama dengan koruptor. Bikin pidananya, tegaskan bikin aturannya supaya jangan ada lagi yang berani 1 kali dapat tax amnesty, 2 kali dapat tax amnesty. Ini yang ketiga, nanti yang keempat. Ini diinventarisir, mereka yang sudah melakukan tax amnesty sebelumnya itu dicatat dan diberikan sanksi dan diberi teguran yang keras. Kenaikan PPN 12% saat ini betul-betul tidak populis karena rakyat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tetapi pemerintah menimbulkan aturan tentang tax amnesty ini betul-betul melukai peserta rakyat. Kita kepingin pemerintah itu betul-betul anggaran, tetapi dengan jalan yang benar terhadap pembangkang pajak ini berikan denda yang besar. Kami